Pribadi Home. Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Oke, Madam Suki mempunyai pesan atau komentar dari Agung Bangsawan. Hai Agung, apa kabar? Lama ya tidak saling sapa. Oke, ya masih ngikutin kasus Sambo nggak? Nah, ini Agung menulis, hai Madam, sehat-sehat kan? Sehat, Alhamdulillah, puji Tuhan, astagfirullah. I'm doing good. Terima kasih ya Agung, semoga Agung juga baik-baik dimanapun kamu berada. Terus dia menulis lagi, by the way Madam, bahas dong mutilasi Turi Sleman. Oke, jadi ini ada kasus yang baru saja menggegerkan Indonesia ya. Nah, jadi ada kabar tentang hilangnya seorang mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ya, bernama Madam Suki inisialkan aja ya, R3A gitu ya, RTA. Oke. Nah, ini menjadi perbincangan yang sangat hangat di media sosial. Pria ini asal Ketapang, Kecamatan Pangkal Balam, ya, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Disebut sejak Selasa itu menghilang. Oke. Terus akun Facebook Tosi Aja yang memposting informasi orang hilang. Oke, diawali itu ya. Itu di grup info Cegatan Jogja, karena ternyata si R ini dia adalah mahasiswa di Jogja. Artinya dia dari luar pulau ya. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Oke. Terus setelah pemberitaan hilangnya itu, polisi itu sangat gercep banget loh ya, dan memang akhirnya ditemukan. Nah, tetapi yang bikin orang-orang ini berkidik itu ditemukan potongan si korban ini, ya, artinya potongan tubuh. Karena ditemukan potongan-potongan tubuh karena si korban ini ternyata korban mutilasi ya. Nah, kronologinya memang sangat mengerikan. Ini Madam Suki membacanya karena memang supaya nggak salah ya. Terus si R ini dipotong beberapa bagian dan kemudian tubuhnya itu disebarkan ke beberapa tempat. Bahkan diduga bagian tubuh dari korban ini dimasak dan dikonsumsi oleh pelaku. Nah, dengan gercep pelaku ini sudah ditahan saat ini sama kepolisian. Ternyata pelakunya adalah 2 orang ya. Yang pertama inisialnya UW, ini KTP-nya dari Magelang. Yang satunya RD dan ini dari KTP-nya dari DKI Jakarta. Yang merasa sangat bergidik ya. Kok ada sih orang ya, sorry to say, badannya itu dimutilasi, kemudian kok ada sebuah dugaan ini malahan dimasak dan dikonsumsi ya, karena setelah diinvestigasi di tempat atau dilihat di TKP ada kayak alat buktinya itu kayak panci gitu loh. Nah, di dalam panci itu ada sesuatu. Nah, dugaannya ini adalah tubuh dari si R ini. Nah, terus kasus ini sepertinya cukup rumit. Pastinya kedua pelaku ini kan keterangannya akan muter-muter ya dong. Karena belum tahu, kepolisian masih belum tahu apa. Pastinya ini bakalan menjadi perjalanan panjang untuk diketahui kenapa. Tapi Madam Suki secara pribadi, si W dan si RD ini akan saling menutupi. Nah, jadi rupanya si UW dan si RD ini juga teman dekat. Nah, jadi gini, orang-orang itu bingungnya kayak gini loh. Si R, korban ini, dia adalah seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah di Yogyakarta. Ternyata pelakunya si W dan si RD itu adalah teman dekat. Setelah Madam Suki lihat di kartunya si pelaku, si W dan si RD, mereka juga teman dekat ya, dan mereka ini bakalan akan menutupi satu sama lain. Intinya nanti yang dikatakan bukan motif yang sebenarnya, bukan ya. Nah, oke. Lalu apa yang akan mereka katakan kepada polisi?
Kenapa mereka sampai melakukan itu? Apa yang akan mereka katakan, ya? Ya. Jadi sih di sini sepertinya sebentar ya, Manasuki butuh beberapa kartu ya. Oke. Ya. Tuh kan? Kartunya di sini keluar healing. Healing itu apa artinya? Healing itu artinya dua orang ini sakit kepala. Orang dua ini, W dan RD, itu memiliki kelainan jiwa. Bagi orang-orang yang kelainan jiwa, maka mereka bisa sangat tega untuk melakukan hal ini. Makanya kenapa Manasuki tadi mencontohkan, andai saja kita itu punya ayam atau kambing lah ya, kita itu mau kurbankan dan kita mau sembelih misalnya, kita orang yang memelihara aja nggak akan tega untuk melihat. Pasti ya udahlah dikasihkan orang aja, maksudnya supaya bisa untuk diberesi ya kan. Kita mendingan bayar orang untuk melakukan hal itu. Tapi ini si W dan si RD ini terang-terang di sini mereka sakit jiwa atau sakit secara jiwanya. Aduh, ngeri ya. Nah, apa nanti yang akan mereka katakan kepada kepolisian? Ya, intinya mereka adalah orang yang menyepakati bahwa mereka sudah rencanakan sesuatu sebelumnya. Kalau si W dan RD ini akan bakalan ngomongin hal yang sama, gitu. Nah, sebenarnya kita masuk ke motifnya. Motifnya apa? Apakah motifnya itu adalah dendam? Di sini Page of Cups. Apakah motif dari Turi Sleman mutilasi ini adalah perkara hutang piutang? Di sini ada Five of Swords. Bentar ya, Manasuki nanti bacain. Apakah ini masalah saingan? Di sini ada Ten of Cups. Di sini ini ada hubungan. Apakah kronologi atau motif dari tragedi ini adalah hubungan sensitif dengan pelaku? Kalian paham ya maksudnya ya? Apakah ini masalah cemburu? Waduh. Oke. Ini disclaimer tanpa melancangi dari kepolisian ya, karena bakalan kan ini kepolisian juga akan tersita waktunya untuk mereka, maksudnya karena mereka ini cukup berbelit-belit ya kan. Kalau ini masalah dendam sepertinya negatif. Kalau masalah hutang piutang ada kemungkinan masalah keuangan, tapi keuangan ini tidak terlalu mendukung ya, tidak terlalu menjadi motif. Karena di sini ya kalau poin 1 sampai 10, kalau motif masalah hutang piutang ini ya poin 5 lah, 4 atau 5. Artinya si siapa ini si korban ini bisa jadi mempunyai hubungan keuangan atau bisa ada hubungan hutang piutang dengan si pelaku ya, si korban ini. Oke. Apakah ini masalah saingan? Tidak. Apakah ini motifnya bisa ke arah hubungan sensitif dengan pelaku? Jawabannya energinya positif. Terus apakah ini ada masalah kecemburuan? Jawabannya di sini sangat positif. Nah, kita gali sekarang. Kalau misalkan ini ada positif, sesuatu yang positif ini ada dua hal ya, hubungan sensitif dan kecemburuan ya. Kira-kira itu dengan siapa? Apakah si R ini mempunyai hubungan yang sensitif dengan W? Di sini ada Ace of Swords. Apakah si R ini, si korban ini mempunyai hubungan yang sensitif dengan RD? You know, sword. Bagaimana nih?
Manasuki memang ya harus berhati-hati ya ngomong kayak gini ya. Maksudnya gini loh, ini kan general reading ya, apalagi ini kan ada seorang korban. Manasuki tahu jawabannya ya, Manasuki tahu jawabannya dari kartu ini. Tapi sekali lagi Manasuki juga harus menghargai dari proses investigasi dari kepolisian, karena kepolisian aja kan belum apa ya, belum memberikan secara gamblang apa sih motif dari tragedi Turi Sleman ini ya. Tetapi di sini Manasuki hanya ingin mengatakan bahwa ada hubungan antara R, W, dan RD ini. Itu aja ya, ada hubungan 3 orang ini ya. Kalau misalkan Madam Suki disuruh menggali lebih detail, sangat bisa melalui kartu ini. Misalkan dicari kayak gini, apakah kalau mereka tiga-tiganya ini, si R ini kemudian ada membuat mereka cemburu, bisa. Tetapi mohon maaf, Madam Suki tidak mau untuk lebih ke sana, karena kita harus menghormati menghormati perasaan orang tua korban. Tapi jika kalian mempunyai masalah secara pribadi, misalkan nih kalian punya pasangan yang mana kalian suami istri dan kalian curiga bahwa suami kalian atau istri kalian mempunyai sesuatu yang dirahasiakan, Madam Suki bisa cari tahu sampai detailnya apa itu sih gitu ya. Atau misalkan ada orang yang menggelapkan sesuatu, menggelapkan uang atau mengambil milik orang lain ya, Madam Suki bisa. Tapi ini pribadi ya, dan kalau pribadi kalian harus menghargai waktunya Madam Suki, karena Madam Suki bekerja tidak untuk gratisan ya. Madam Suki membuka ini karena ada permintaan, karena ini juga menjadi kasus yang akan menjadi perhatian dari masyarakat Indonesia ya. Intinya kita harus menjaga diri kita, menjaga diri anak-anak kita ya, karena si R ini kan dia adalah seorang mahasiswa yang jauh dari kotanya menuju Yogyakarta begitu ya, atau Sleman. Lalu pertanyaan Madam Suki ini, kenapa pelaku kok tega memutilasi, dan dugaannya ini mereka memasak apa sih, kenapa gitu ya. Oke. Di sini ada kartu passion. Di sini going with the flow. Di sini ada beyond illusion. Iya. Jadi ketiga kartu ini mempunyai sebuah kesimpulan bahwa si R ini sudah membuat 2 orang pelaku ini menjadi hilang kesabaran. Ya. Mungkin mereka ini merasa, kedua orang tersebut merasa si R ini kok tidak seperti biasanya ya, tidak enjoy lagi sama mereka, tidak meluangkan waktu untuk sama-sama lagi ya. Akhirnya mereka mempunyai sebuah kesepakatan untuk membuat R ini tidak bernyawa gitu. Karena kalau ada 2 orang, 1 orang gelap mata itu sudah cukup untuk membinasakan seseorang atau target. Bagaimana jika ada 2 orang yang mempunyai pikiran, misi yang sama, keinginan yang sama, dan kenyamanan yang sama? Pasti ini akan menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar ya. Oke, begitu aja pembacaannya. Ini berisi tentang disclaimer ya. Ini disclaimer ya, pembacaan Madam Suki ini ya. Hati-hati menjaga diri kita, karena kita bisa berada di tempat yang salah, kita bisa berada di ruang yang salah, kita bisa berada di situasi yang salah jika kita bertemu dengan orang yang salah ya. Jadi buat kalian atau siapa saja yang misalkan nih kalian mempunyai masa kelam, atau setiap orang mempunyai masa lalu ya, tapi di sini lebih ke inner child ya. Inner child kita misalkan pernah terluka, kita pernah dilukai, kita pernah dibully, kita pernah dilecehkan, kita pernah mengalami pelecehan seksual, atau kita pernah
kalau kita mempunyai kelainan seksual, ya, kita harus menemui seorang terapis, ya. Jangan sampai kelainan seksual kita itu nanti berubah menjadi monster. Ketika kelainan seksual atau apapun itulah ya, sesuatu yang belum kita selesaikan di masa kecil kita itu akan menjadi sebuah momok, ya, sebuah monster yang suatu hari akan memakan diri kita ini sampai habis. Artinya kalian mesti ketemu dengan seorang terapis. Kalian bisa mendatangi seorang psikolog, dokter, ya, psikiater. Nah, kebetulan klien-kliennya Madam Suki pernah mendatangi psikolog, dokter, ataupun psikiater, tapi mungkin belum ketemu jodohnya gitu. Jadi mungkin sebagai alternatif terakhir mereka datang ke Madam Suki, orang-orang yang mempunyai gangguan-gangguan pikiran, gangguan-gangguan kejiwaan, gangguan-gangguan mental. Karena kalau tidak diberesi, itu akan kejadiannya seperti si W dan si RD. Barangkali si R ini awalnya adalah anak yang lugu, orang yang lugu, remaja yang lugu. Tapi ketika dia berada di tempat yang salah, ketemu dengan teman-teman yang salah, maka akhirnya itulah yang menjadi tragedi ini terjadi. Hati-hatilah memilih teman, ya. Karena menurut intuisi Madam Suki, karena kartu ini sudah keluar ya, yang tadi melihat kartu healing, ya. Kartu healing ini adalah sebagai sebuah, sepertinya energinya ketarik adalah si W dan RD ini mempunyai gangguan kejiwaan, gangguan mental. Artinya bisa jadi si W dan RD ini adalah orang yang pesuka sejenis. Lalu si R ini adalah laki-laki atau remaja yang sangat lugu. Kalau menurut intuisi Madam Suki kayak gitu, ya, bisa jadi si R ini kemudian dijebak dan akhirnya mereka terlibat satu hubungan orang tiga ini. Tapi si R ini kemudian dia merasa it is not my place, this is not my way, this is not me, gitu ya. Akhirnya dia pelan-pelan untuk menghindar, maka tragedi ini bisa terjadi. Jadi buat kalian, Madam Suki sangat serius ya. Buat kalian ya yang mendengarkan ini, Madam Suki sangat serius. Karena Madam Suki bisa menyembuhkan orang-orang yang mengalami gangguan-gangguan mental, gangguan pikiran, gangguan emosi, trauma, ya. Karena ketika trauma kita tidak disembuhkan, ketika gangguan di dalam pikiran kita, gangguan di dalam jiwa kita ini tidak disembuhkan, hati-hati. Karena suatu hari monster di dalam diri kita itu akan melahap habis diri kita. Believe it or not. Setiap orang punya ketakutan, setiap orang mempunyai worry. Setiap orang mempunyai masa kecil yang berbeda. Karena masa kecil yang berbeda inilah, maka seseorang mempunyai potensi untuk menjadi monster ketika mereka nanti sudah dewasa. Jadi jangan ragu untuk menghubungi Madam Suki kalau kalian mempunyai masalah-masalah yang paling pribadi. Ya, misalkan kalian dulu pernah dilecehkan, kalian dulu mungkin, sorry to say di sini, Madam Suki bicara lebih terbuka ya, pernah disodomi, ya. Kalian hidup dengan orang tua yang narsisistik aja, itu bisa menjadikan masa depan kita nantinya akan terganggu. Jangan menyepelekan hal ini. Finally begitu aja. Send love and light. Salam sayang dari Madam Suki. Salam sayang Madam Suki di Thailand. I love you.